luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, semuanya Ibu Guru lihat sudah pada rapi nih dengan pakaian pramukanya. Nah, baik pelajaran yang kedua hanya mengaktifkan Ketika kita bicara. Oke. Satu orang yang memimpin kita di dalam doa. Doa dimulai. Doa selesai. Makasih ya Ains sudah memimpin kita di dalam doa. Coba dilihat dulu temannya sudah hadir semua. Sudah, Bu. Baiklah, berarti kita semuanya sehat ya. Tentu Ya, Bu. ya, tentu karena tidak lupa menjaga kesehatan. Nah, dimanapun anak ibu guru berada, senantiasa kita menjaga kesehatan. Nah, baiklah anak ibu guru, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, kita akan menyanyikan Padamu negeri kami berjanji. Bagimu negeri jiwa raga. Lagu nasional yang sudah kita nyanyikan, di mana kita diingatkan untuk memberikan pengabdian kita untuk bangsa dan negara kita. Apa wujud pengabdian yang bisa kalian lakukan nak sebagai siswa? Tentu belajar dengan oleh karena itu, mari terus bersemangat untuk mengikuti pembelajaran ini sampai selesai. Masih ingat kalian pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya, nak? Bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan ini manfaat dalam kehidupan kita setiap hari. Salah satunya adalah dengan tumbuhan, bagian daunnya menghasilkan apa? Oh, iya, oksigen, sehingga udara di sekitar kita menjadi sejuk dan segar. Nah, hari ini kita masuk di tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Iya, oke. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Hak dan kewajiban terhadap tumbuhan di lingkungan rumah. Dan juga pertanyaan yang baik. Tujuan pembelajaran kita, setelah berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang ketika memanfaatkan tumbuhan dengan terperinci. Yang Ibu Guru harapkan dapat kita capai melalui pembelajaran hari ini. Ayo, satu orang ajak temannya tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, dengar semangat semuanya. Sudah semuanya? Ya, Bu. Kalian punya tanaman tidak? Ya, Bu. Coba. Ada yang bawa tanaman? Ada yang siapkan tanaman? Dobar punya. Coba dilihat tanaman Bu Guru sebentar. Subur? Subur, Bu. Subur ya. Kalian punya tanaman juga? Ya, Bu. Nah, oke. Apa saja yang akan terjadi jika tanamanmu tidak dirawat? Tanamannya akan busuk. Tanaman tidak akan berkembang, sayur, dan akan mati, Bu. Berarti kalian semuanya sudah mengerti bagaimana supaya tanaman itu
dan terawat. Kira-kira apa lagi ya yang harus kita lakukan supaya tanaman tersebut hidup atau tumbuh subur? Silakan anak ibu guru buka buku paketmu halaman 24. Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari Lani selalu menyiram tanamannya. Iya, sekarang kita diskusi ya dari bacaan Lani dan adiknya. Satu, apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya? Lani selalu menyiram tanamannya setiap pagi dan sore hari. Lalu, selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Jelaskan. Adik Lani tidak merawat tanamannya dengan baik. Dia lebih sering nonton dan bermain. Ketika adik Lani lupa menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Saya, Bu. Ya, silakan Geon. Adik Lani tidak melaksanakan kewajibannya karena dia lebih sering menonton TV dan bermain. Hingga dia tidak memperdulikan tanamannya. Oke. Ya, bagus. Apa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting? Ayo. Saya, Bu. Ya, silakan. Maggie. Karena ketika kita tidak melakukan kewajibannya seperti tidak menyiram dan tidak memberi pupuk kepada tanaman, tanaman akan layu dan mati sehingga tidak bisa berbunga lagi. Semua apa yang kalian jawab ya sudah menunjukkan kalau kalian sudah memahami merawat tanaman, di mana kita akan memperoleh hak jika kita melakukan kewajiban secara seimbang ya. Salah satu manfaat menanam tumbuhan adalah membuat udara jadi segar. Apalagi Memperoleh udara segar merupakan hak kita semua. Kita juga berkewajiban merawat tanaman, cara menyiram dan memberi pupuk secara teratur. Oke, ya. Terus setelah itu melakukan kewajiban barulah kita memperoleh hak lingkungan yang sehat, udara segar dan lingkungan yang sehat. Pembelajaran 1, Bu Guru sudah meminta kalian membuat pertanyaan ya dengan tema atau topik meningkatkan mutu hasil panen padi. Apa saja ciri-ciri pertanyaan yang baik? Pertanyaan selalu diakhiri dengan tanda tanya. Pertanyaan harus dapat mengali lebih banyak informasi. Terus? Pertanyaan diawali dengan kata tanya. Apa, kapan, siapa, mengapa, di mana, atau bagaimana. Kita lihat pertanyaan yang dibuat temanmu. Nomor 1. Bagaimana hasil panen padi tahun ini, Pak? Oke. Apakah ini sudah memenuhi ciri-ciri pertanyaan yang benar? Silakan kita koreksi. Sudah, Bu. Dari mana kalian berpendapat kalau ini sudah memenuhi ciri-ciri pertanyaan yang benar? Silakan. Di awal kata ada kata tanya, bagaimana? Dan di akhir kata ada tanda tanya, Bu. Oke, bagus. Pertanyaan sesuai dengan topik wawancara, Bu. Oke, bagus. Pertanyaan tersebut dapat menggali lebih banyak informasi, Bu. Iya, yang jawabannya? Bukan iya dan tidak. Iya, bukan iya dan tidak. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar? Sudah, Bu. Coba kalian lihat pertanyaan kalian masing-masing. Sudah, Bu.
yang sudah kalian buat. Barangkali ada yang belum tepat, boleh kalian perbaiki sebentar. Ya, Bu. Coba kita lihat LKPD yang sudah Bu Guru bagikan. Ada 3 gambar. Selanjutnya, selesaikan dulu tabel ini. Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita lihat gambar A, B, dan C. Sudah dilihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Mari kita lihat pertanyaan di sini. Kita diskusi sama-sama. Apa tindakan yang mereka lakukan? Gambar A. Menyiram tanaman. Oke, gambar B. Membakar hutan. Oke. Memindahkan tanaman ke pot yang besar. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Gambar A. Ya. Iya. Baik anak ibu. Disiplinlah dalam melakukannya. Oke. Wah. Bagaimana anak ibu? Bisakah kalian disiplin untuk melakukan kewajiban merawat tanaman? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Jika kita sudah melakukan kewajiban kita dengan disiplin merawat tanaman, maka secara otomatis kita akan bisa menikmati hak kita. Yaitu apa hak kita tadi terhadap tanaman? Menerima oksigen. Ya, apalagi lingkungan kita akan Terlihat indah dan akan indah dan sejuk. Mulai dari sekarang bukan hanya mama atau kakak, abang yang menyiram tanaman. Anak-anak kelas 4 harus bisa tanpa disuruh melakukan kewajiban dengan baik. Nah, baiklah kita sampai kepada kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab atau kewajiban kalian merawat tanaman, di sini ada ibu berikan tugasmu di rumah. Buatlah jadwal merawat tanaman yang sudah kamu tanam. Kewajiban dan hak harus dilakukan secara Seimbang. apa saja ciri-ciri pertanyaan yang baik itu? Diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Oke. Pertanyaan harus sesuai dengan topik wawancara. Oke, selanjutnya. Jawaban pertanyaan bukan ya atau tidak. Bagus. Pertanyaan harus menggali lebih banyak informasi. Iya. Apa lagi? Pertanyaan yang dibuat jawabannya bukan iya atau tidak, Bu. Wah, hebat semua anak ibu. Nah, kalau kalian sudah mengerti ciri-ciri pertanyaan yang baik, ibu guru yakin ketika di pembelajaran berikutnya kita atau kalian akan melakukan wawancara, buatlah daftar pertanyaan yang baik sesuai dengan ciri-ciri Pertanyaan yang baik. iya. Oke, pelajaran kita. Ada yang mau ditanya? Ya ada ya. Kita tepuk semangat dulu lah sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Baik, kita akan tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Karena kita sudah menyelesaikannya dengan baik, kita bersyukur kepada Tuhan. Naomi pimpin kita di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya, amin. Amin. Sampai di sini pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.